korupsi 300 triliun. Kalau dibagi-bagi 60 juta orang miskin bisa dapat 2 juta satu orang, itu 61 triliun. Nah, sendiri dia makan. Kenapa banyak pejabat begitu? Karena waktu mau dipilih kau bilang wane piro, ada juannya. Seperti kaku rasa penyanyi dangdut. Cek. Bagus. Oke. Wakala idan. Tapi seperti orang bodoh-bodoh. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Laki, perempuan, bapak, ibu, belakang, ayo salawat sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Jenderal Haji Matius Fakiri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan Ketua Dewan Masjid Provinsi Papua, Bapak Dr. Haji Mansur MM. Yang kita hormati yang mewakili Kapolda. Yang mana mewakili Kapolda? Bapak Irwasda. Bapak ini hebat Pak Jenderal, ini beliau hebat sebab bisa mewakili Kapolda. Kapolda tidak bisa mewakili beliau. Hebat Bapak ini Pak, Masya Allah. Betul ya, Masya Allah. Oke. Dan semua tamu-tamu kehormatan yang minta maaf, saya tidak bisa sebut namanya Bapak satu-satu. Ada Dirut PT Air Minum Jayapura, ada Bapak Profesor Dr. Haji Idrus Al-Hamid SAG MSI, ada Ketua MUI Papua, ada Kepala BSI Cabang Jayapura mewakili Pandam 17 Cendrawasih, tokoh agama, tokoh kelontong, tokoh pemuda, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim, Ketua Umum DMI Provinsi Papua, Dasat Latif. Oke. Suatu kali Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Ada yang angkat, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Sholat sunnah juga bagus. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Oh, puasa Ramadan penuh, Senin Kamisnya bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakatnya, zakat fitrah, zakat harta dia keluarkan. Yang tidak haji ya Rasul. Dia haji, bahkan sudah umroh. Heran semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia haji, dia bayar zakat. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Ini temanya. Merajut ukhuwah, memperkuat ketakwaan. Nah, sahabat heran, kenapa bisa bangkrut? Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kata Nabi, betul, hablu minallahnya baik, tapi sayang hablu minan nasnya rusak. Dia setor hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang tetangganya, tunggu dulu,
Saya pernah tetangga di Papua. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan tanah Papua, padahal saya sudah ada warung toko di situ. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ambil hajinya. Habis nih hajinya, Bu. Datang lagi tetangganya, ya Allah, ini sholatku. Datang lagi satu kantornya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor di kantor gubernur. Saya pernah difitnah, katanya saya mendukung calon ini. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi, yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya. Sudah habis apanya, Bu? Habis haji, habis sholat. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, saya pernah tetangga di Jayapura. Nah, serobot tanahku 2 meter. Gara-gara tanahku dia serobot, saya mau lapor polisi, temannya polisi. Terpaksa tidak ada got. Setiap hujan banjir rumahku karena dia ambil gotku. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil puasanya. Habis haji, habis sholat, habis puasa, dia setor lagi sedekahnya, zakatnya. Ini zakatku. Masih datang orang, pernah kak sama-sama caleg, saya jual sawahku. Nah, fitnah saya korupsi, gara-gara mobilku difitnah, garanya mobil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya gagal caleg. Saya minta keadilan, ambil zakat sedekahnya. Habis amalnya, Bu, masih ada orang yang datang keberatan. Saya juga pernah disakiti itu. Saya minta keadilan. Dia bilang, yang banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya, Tuhan? Sudah habis amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak dibalas. Maka bagaimana caranya? Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Itulah yang bangkrut. Habis sholatnya, habis puasanya, habis zakatnya, hanya bayar dosanya ke orang lain. Ini yang disebut bangkrut. Makanya orang Islam sukses, hablum minallah baik, hablum minan nas juga harus baik. Nah, sekarang apa bahayanya memutuskan silaturahmi? Tadi satu, habis amalnya. Sekarang apa hebatnya banyak teman? Ustadz, kalau banyak teman, kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, tertolak dari bencana, hendaklah dia bersilaturahmi, hendaklah dia menjalin pertemanan. Dan saya telah membuktikan, satu, murah rezekinya orang banyak temannya. Saya selalu bilang begini, Bu, ngantuk kayaknya ibu-ibu ini. Ayo, Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Ya, saya pergi Papua, telepon Pak Pakiri, Tabe Jenderal, saya ada di Papua. Kenapa, Ustaz? Ada mobil? Tenang Pak Ustaz. Jadi mobil, aman. Kenapa? Banyak teman. Saya di Makassar, Bu, hampir tidak pernah laku uangku. Kenapa? Kemana-mana ada yang kenal saya, teman. Saya pergi pasar, baru turun dari mobil, ada ini yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman dan terkendali. Masuk, ada yang isi sayur. Berapa, Ji? Ajak na Ustaz. Ndak enak, baru. Ndak usah Ustaz. Ndak enak, masih pagi-pagi. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Tadi saya minum kopi tadi sebelum ke sini. Begitu saya mau bayar, ada lagi yang sudah bayarkan. Itulah enaknya banyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Adik-adik, bapak-bapak, berdoa kau di masjid. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, perbaiki rezekiku. Tidak mungkin uang jatuh dari langit-langit. Pelem karton itu. Kau berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku. Tidak mungkin datang dari tegel masjid itu uang. Dari mana itu uang? Dari tangan-tangan manusia. Makanya kalau banyak musuhmu, sedikit rezekimu. Banyak temanmu, banyak rezekimu. Banyak istrimu, banyak susahmu. Tenang kau ibu, saya bela kau. Pak,
Satu. Dua, orang yang banyak temannya. Sudah tadi. Dua, gampang selesai masalahnya. Banyak temanmu, tertolak kau dari bencana. Misal, ada yang mau ganggu kau, ada yang mau rampok rumahmu, kamu pulang ke Sulawesi, tapi satu kompleks senang sama kamu, ada yang coba ganggu. Hehehe. Yang punya rumah teman kami, kalau kau ganggu ini rumah, satu kampung kau lawan. Tapi coba kalau banyak musuhmu di komplek, ada yang mau ganggu, hilang orangnya, masuk mau. Iya. Dan yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Iya. Tapi Jangko juga bilang, wani piro, ini semua muka-muka pemeras. Pak, kamu jengkel tuh lihat pejabat korupsi 300 triliun. Kalau dibagi-bagi 60 juta orang miskin bisa dapat 2 juta satu orang, itu 61 triliun. Nah, sendiri dia makan. Kenapa banyak pejabat begitu? Karena waktu mau dipilih kau bilang wane piro, ada duanya. Dengar yang suka terima uang serangan fajar, nah, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Apa ya? Nah, bilang ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Ya, woi, saya mau tanya bapak-bapak, kalau kau terima 300.000 kaya kok? Kaya kok? Kalau kau tolak 300.000 miskin kok? Miskin kok? Namun yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu artinya kau yang baik untuk jadi anggota DPR, untuk jadi bupati, untuk jadi pejabat. Kenapa? Hanya anak orang kaya yang bisa jadi pejabat. Tapi coba kalau tidak ada uang sogo, siapa saja bisa jadi pejabat. Kenapa? Nggak perlu biaya. Ini sudah dilihat siapa? 300.000 satu orang, 7 kepala di atas. Jangan ketawa, saya suruh sini. Jangan terima uang sogo ya. Bisa? Bisa. Kenapa baru 100 orang? Bisa? 200? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Bagi mereka yang menerima serangan fajar nanti tanggal 6 bulan 8, buat hidupnya susah dunia akhirat. Amin. Amin. Masih sama kok. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, orang yang banyak temannya, panjang umurnya. Kok bisa panjang umurnya Ustaz? Banyak yang doakan. Tapi orang jahat, mana yang disebut panjang umur? Misal, sudah 5 tahun saya meninggal, bapak pergi ziarah kubur, lewat di kuburku, Ustaz beleng-beleng. Kuburnya Ustaz beleng-beleng ini. Bacakan dulu Fatihah. Sudah 5 tahun meninggal, orang doakan, baik dia. Kenapa? Itulah umur panjang. Meskipun sudah meninggal, orang masih doakan. Tapi kalau bapak jahat, jangankan meninggal, masih hidup kau saja nak doakan koran sial. Coba ada polisi jahat sama anggotanya, Kapolres jahat sama anggotanya, apa nak bilang sama anggotanya? Ya Allah, mudah-mudahan mutasi cepat, mudah-mudahan mutasi jahat dia. Iya toh? Anggota DPR jahat, dibawanya dia doakan, mudah-mudahan mati saya ganti, mudah-mudahan ditangkap KPK supaya saya ganti. Iya. Tapi kalau kau baik, orang doakan kamu, maka merugi orang yang banyak musuhnya. Ya. Yang kedua, hebatnya apa lagi? Yang ketiga, panjang umur, saya ulang, murah rezekinya, tertolak dari bencana, panjang umurnya.